الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Tuh yang nyala yang mana nih? Gue tahan dulu dong untuk Wirda. Wow. Wirda sini sayang. Nah, Wirda ini adalah anak dari Ustadz Yusuf Mansur. Iya betul banget. Wirda tadi yang dibaca hafal. Alhamdulillah. Itu surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat 6-13. Bisa ayat berapa? 6 sampai Bisa 13. bisa. Wow. Kenapa? Maksudnya bisa apa? Nah, hafalnya sampai mana? Ya ngafalin Quran. Satu Quran hafal? Insya Allah. Wirda, Wirda. Ini Wirda. Wirda ini adalah anak dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, jadi kepingin tahu nih, tadi menghafalkan seperti itu karena keinginan sendiri atau karena disuruh atau karena dipaksa atau karena apa? Yang pertama sih emang karena pengen sendiri gitu ya. Pertama pengen sendiri. Kedua emang Papa kan kebetulan punya pesantren. Papa punya pesantren. Dan ngedidik anak orang lain untuk jadi hafiz Quran. Jadi dan emang pengen banget ngasih hadiah buat mama sama papa gitu. Oh, ngasih hadiah. Karena di dalam hadis gitu ya, disebutkan kalau misalkan ada seorang anak yang menghafal Quran, lalu kemudian orang tua itu punya anak yang hafal Quran. Nanti ketika di akhirat kelak, anak ini mampu mengangkat 10 keluarganya yang tadinya masuk ke neraka jadi masuk ke surga. Oh, luar biasa. Mampu. Berarti kamu harus jadi keluarganya supaya kamu nanti masuk neraka diangkat ke surga. Tanya dulu, Wirda berapa bersaudara? 5. Masih 5. 5-5-nya semuanya
hafal Al-Quran? Masih proses. Oh masih proses. Wirda anak keberapa? Pertama. Oh anak pertama. Ini adik-adik semua nih lagi belajar ngafalin Iya, semua lagi juga. belajar ngafal. Itu gimana ya cara ngafalinnya? Nah, tahu deh, coba tanya deh, gimana cara ngafalinnya? Jadi kebetulan saya nyoba banyak banget metode gitu. Jadi satu Quran itu udah nyobain mungkin udah ratusan metode gitu kan. Jadi yang paling gampang itu satu ayat diulang 60 kali. Satu ayat diulang 60 kali. Satu ayat diulang 60 kali? 60 kali. Satu ayat diulang 60 kali. Misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, itu gitu. diulang 60 kali 60 gitu. kali. Itu berapa lama jadinya bisa 30 juz? Wirda? Tergantung sih, tergantung maunya berapa gitu. Karena jawaban cepat atau lambat ada di kita sendiri gitu. Tuh kan, makanya kamu tuh diajarin sama anak-anak akhirnya. Iya ya, enggak karena aku kayak salut gitu sama yang bisa menghafalkan Al-Quran. Orang yang salut terhadap sesuatu itu adalah orang yang tidak mampu melakukan. Iya memang sih. Iya bener sih. Tapi berapa lama proses belajarnya, berapa lama? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. 3 tahun ada? Lebih. Lebih dari 3 tahun? Dari 1 SD sampai sekarang 1 SMA. Dari 1 SD sampai 1 SMA? Oh. 12 tahun. Kamu jumlah aja nggak bisa Tuh, ngafalin makanya. Quran. Tapi ada hasilnya. Iya, ada benar. hasilnya. Tapi dengar-dengar awalnya katanya protes sama ayah. Iya, Kenapa protes. harus 30 juz? Kenapa nggak 15 gitu? Karena kan begitu dari awal dikenali sama Quran, lihat ih tebel banget Oh, gitu benar. kan. Gak mungkin nih, impossible gitu. Terus akhirnya saya protes dong sama papa, maunya ngafalin setengahnya aja gitu, 15 aja. Kata papa, ya terserah kalau mau ngasih papa surga ya hafalin 30 juz. Enggak juga. Itu Biar namanya papa aja yang ngancam. masuk sendiri. Sulit itu kalau udah Itu begitu. ngancem papanya. Oke, terus juga katanya selain protes, terus katanya pernah bohong juga sama ayah katanya. Iya pernah. Waktu itu kan emang lagi ngafalin surat Yasin kebetulan. Terus malas banget kan, namanya anak kecil gitu main-main terus dan ditanyain terus hafalannya sama papa. Karena males, bosen ditanyain terus, akhirnya saya bilang, "Pah, kakak udah hafal dong surat Yasin 1 sampai selesai gitu." Bis. Akhirnya papa tuh terkagum-kagum gitu kan. Masya Allah, anak gue hafal Yasin gitu. Pas baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan udah serius tuh. Oh. Papa tuh udah terharu gitu. Waktu Oh, itu iya. saya masih kecil, masih 8 tahun. Masih 8 tahun, udah terharu tuh papa ya. Terharu banget gitu. Terus. Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi yang saya Nyambungnya baca sampai belakang udah langsung. dari ujung ayat sampai ujung ayat, bukan dari Bener. ujung ayat. Hafal kan? Atas sama bawah. Sampai bawah. Iya. Yang penting sudah diawali dan diakhiri dengan benar ya betul. kan? Terus bilang ke ayah aja, tengahnya mah isi aja sendiri semua gitu, nggak bilang gitu. Gak berani lah. Nggak berani tapi bohong berani gitu. Dimarahin nggak? Enggak, malah ya alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah dibohongin juga, dikerjain gitu kata papa. Wah bisa juga ya ngerjain orang tua. Ya. Tapi sebenarnya metodenya gimana sih Wirda? Kalau kan di Al-Quran kan ada ayat-ayat, ada surat-surat pendek, ada yang panjang gitu. Itu mulai ngafalnya random aja atau Iya, random. ada urutannya? Kalau aku tuh tipe orang yang gampang bosen. Jadi kalau misalnya ngafal Al-Baqarah bosen pindah Ali Imran. Ali Imran bosen pindah An-Nisa gitu. Emang nggak pernah kebolak-balik ya? Sering banget. Sering banget. Tapi ketika ngafalin itu dihafalin juga, dimengerti juga nggak artinya satu. Kalau dulu di situ kesalahan aku juga sebenarnya. Jadi ngafal cuma ngafal Arabnya doang, tapi artinya nggak dibaca gitu. Nah, oke. Akhirnya baru sekarang lagi buka-buka lagi. Oke, jadi bukan tapi harus ngerti artinya juga gitu. Harus Oke. ngerti. Tapi katanya sudah tausiah sampai ke luar negeri segala. Alhamdulillah. Iya. Iya. Diajak papa atau? Enggak, emang Oh, kebetulan memang ada- backpacker aja ke luar negeri gitu. Ini nggak diajak bapaknya gimana? Oh iya bener. Kali tausiah sendiri gitu, udah mandiri dong. Oh iya, makanya gimana tuh? Nggak diajak papa? Enggak ada yang ngundang gitu. Ada yang ngundang? Ada yang ngundang. Oh, luar biasa. Oke. Terus kalau sekarang udah bisa tausiah, udah bisa semuanya nih. Sekarang berarti ke depannya cita-citanya jadi apa sebenarnya? Pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Pengen jadi pengusaha? Emang gak nyambung sih, tapi pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha private jet. Oh, Apa-apa? Private jet. Pengusaha private jet. Apa hubungannya sama bapaknya? Jadi tadi ya kan mimpi itu kan gak ada yang gak mungkin gitu. Benar, Siapapun punya kan. Jadi
Ya kenapa enggak? Kenapa nggak? Tunggu. Kenapa pengusaha private jet gitu? Karena saya suka pesawat. Ya. Simple. Kenapa nggak yang berhubungan lah gitu, pengusaha percetakan iya, buku Al-Quran? Iya benar. Kan Ntar dulu, kan pengusaha doang. Ini pengusaha tapi hafal Quran. Nah, belum ada sekarang. Belum ada. Amin. Pengusaha private jet Yang hafal Quran. yang Kalau hafal naik Quran. jetnya Wirda, insya Allah turunnya hafal Quran. Kagak juga. Dari mana? Nah, kita tahu bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu kalau di TV kan katanya suka bercanda, nyablak pakai bahasa Betawi, ya kan? Kalau di rumah gitu juga, lucu. Ya, lucu. Ya. Sama kayak kalau lagi ceramah gitu, aneh mah begini-begini, kalau ente mah begitu, sama. Enggak sih, enggak. Cuman ya emang papa orangnya humoris juga. Berarti nggak pernah marah dong? Lumayan marah mah. Tapi alhamdulillah sekarang udah jarang. Dulu sering marah. Dulu kalau udah marah tuh, Masya Allah gitu. Tunggu. Masya Allah tuh maksudnya gimana ya? Jadi kan dulu aku pernah waktu lagi zaman-zamannya demen banget sama begadang. Demen banget Karena sama baru kenal lagunya sama- Roma Irama. Enggak, baru kenal sama gadget. Oh, kenal sama Gitu. gadget. Terus akhirnya kan kecanduan ya, jadinya online sampai malam. Online Ternyata sampai tuh papa malam. ngintipin dari kamar gitu. Terus ketahuan sama papa, akhirnya laptopnya dibanting, habis itu diseret, bilang mau masukin ke penjara. Terus habis itu udah tengah malam, udah hampir jam 12-an Kamu gitu. diseret mau dimasukin penjara? Iya, gara-gara bandel, gara-gara nggak tidur. Oh iya? Iya, Galak ya papa ya? lumayan. Itu bener-bener udah nyalain mobil, udah dimasukin secara paksa ke dalam mobil. Kamu nggak nangis-nangis tuh? Nangis lah. Mana Gara-gara ada laptop yang- dibanting? Enggak, gara-gara masuk ke penjara. Masalah laptop ini bodo amat, orang beli pakai duit dia sih. Oh, Bener juga sih. Ih, bener juga ya? ya. Bodoh amat belinya pakai duit dia. Iya bener, kalau rusak kan Nanti tinggal paling dibeliin balikin. lagi, ya kan? Kemarin kan papa yang banting. Iya bener, Gitu, bener iya juga bener ya. juga Ini sih. pinter nih anak bener. Iya, Terus kamu Terus kamu mau dimasukin ke penjara? Iya, 2 kali waktu itu. Beneran? lagi karena- Satu lagi gara-gara apa? Satu lagi waktu itu gara-gara bandel ngelawan mama waktu itu. Akhirnya kata mama, kata papa udahlah susah banget diurusinnya. Langsung telepon orang di sananya di Cipinang waktu itu mau dimasukin Cipinang. LP Beneran wanita. ditelepon? Beneran ditelepon. Bohong kali. Masa sih? Beneran. Bohong, halo, halo, Wallahi gitu. bisawab dah. Beneran itu Taunya telepon. dari mana? Emang kamu Di nguping? loudspeaker. Di loudspeaker? Ini saya mau masukin anak saya ke penjara nih, gitu. Ya Allah, hati itu udah ciut banget dah. Udah kayak mending gue mati aja dah daripada masuk penjara. Itu umur berapa? Umur 12 tahun. Terus kamu waktu saat mau akhirnya kenapa nggak jadi masuk penjara itu? Gara-gara nangis. Lalu nangis sampai udah megang-megang kakinya papa. Gue mau ke penjara, gak mau. Pokoknya udah nangis-nangis. Akhirnya papa luluh gitu. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Menang gue. Beli lagi laptop baru untuk Alhamdulillah dapat lagi laptop baru. main online lagi. Iya sampai sekarang, tapi papa nggak tahu kayaknya nih, diem aja. Lah ini masuk TV. Wah, besok masuk penjara lo beneran lo. Oke baik. Ini luar biasa, berarti lucu juga ya? Iya betul. Iya makanya. Tapi kayaknya bercanda kali, nggak mungkin. Beneran, ya ampun, papa tuh orangnya kalau udah marah serius gitu. Kan waktu itu pernah ya sebelum ke pondok, ke penjara, itu dikirimin ke pondok. Jadi penjaranya di pondok. Beneran? Ya langsung dikirim. Udah siapin baju, cepetan. Mau kemana pak? Masukin ke pondok biar jadi orang bener. Ya udah, akhirnya nurut lah sambil nangis-nangis padahal dalam hati. Akhirnya udah deh dikirim ke pondok sana sini. Berapa itu lama? nyiksa banget emang. Berapa lama? Nggak lama sih. Berapa? Sampai papa, kalau papa kepikiran buat ngambil ya diambil. Berapa lama waktu itu? Waktu itu paling lama waktu itu sebulan Sebulan? Terus diambil tapi? diambil. Oke, nitipin barang Iya di bener. supermarket ya? Ini anak apa? Apa bareng? Biar kapok. Biar kapok. Tapi orang nggak tua kapok didiknya sih sampai beda-beda. sekarang. Belum Nggak kapok juga. Enggak. Gua masuk penjara ini. Ya udah oke. Habis ini kita akan mengundang anak ustadz yang lain. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini tapi bagus nih. Aku dengarnya katanya Wirda diajarin sama panggilnya apa? Papa. Papa. Nggak boleh minta-minta kecuali sama Allah. Terus ada ilmu Maksudnya sholawat. nggak boleh minta-minta tuh nggak boleh minta sama papa. Iya. Itu mah pelit namanya.
Mungkin mintanya sama Allah nanti hati papa tergerak baru ngasih gitu. Oh iya, mungkin gitu. Iya ya, kok aku yang soto ya? Iya. Kadang karena aku anaknya loh. Tanya aja lah. Terus katanya punya ilmu salawat Ilmu itu apa salawat. gimana? Ini kan masalah ilmu tauhid ya, ilmu kepercayaan itu. Jadi papa tuh selalu ngajarin jangan minta sama papa, jangan minta sama mama. Karena semua yang punya ini tuh yang punya bumi dan seisinya tuh Allah. Jadi mintanya sama yang maha punya dong gitu. Akhirnya pernah suatu hari tuh saya pengen banget laptop namanya MacBook Air. Kan udah dibuang. Kan itu cerita lampau. Ini lebih dulu lagi. Kan Ini sebelum dibuang. enggak, ini beda lagi. Oh, baru. Baru. Oh iya. Terus? Ya, jadi pernah waktu itu dengar papa ceramah tentang sholawat gitu. Kata papa, saudara kalau pengen mobil, tongkrongin aja jalanan. Ketemu mobil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirnya saya, begitu ya caranya ya gitu. Akhirnya saya cari di Google gambar MacBook Air. Saya cari, saya print, saya tempel. Tempel di lemari. Pokoknya di tempat yang kira-kira bakal saya selalu lihat gitu. Ketika melihat gambar itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan waktu itu mintanya ngotot sama Allah, ya Allah, saya pengen MacBook Air 2 minggu pokoknya harus sudah ada di sini, di tangan. Itu ngomongnya Dimanapun kenceng caranya. Kagak, di dalam hati, Dalam hati, sholat, agak gitu ngancem doang. ya? Iya ya. Ngancem memang gitu. Pengen ngebuktiin sebenarnya. Ini bapak gue bilang kayak gini bener kagak gitu. Anaknya aja ngeraguin gitu kan. Wah, ya pokoknya harus dibuktikan lah perkataannya papa gitu kan. Ya udah, akhirnya saya buktiin. Ya Allah, pokoknya 2 minggu gimana pun caranya harus udah di tangan. Secepat mungkin 2 minggu, harus udah di tangan. Mana ke caranya, pokoknya harus udah di tangan. Akhirnya dawamin salawatan 1 hari 1000 kali. 1000 kali Sambil Megangin, diliatin. Kan belum punya gimana iya. megangnya gitu kan. Iya, akhirnya kalau misalkan pergi ke mall pasti selalu mampir ke toko. Habis itu pegangin laptopnya sambil sholawatin. 1000 Gitu kali. aja 1000 kali. Lama dong berarti. di Enggak, toko kalau ini. di dalam toko mah bentar, paling 5 atau 10 gitu. Sampai mbaknya tuh hafal banget gitu. Paling nih anak cuma pegang-pegang doang, nggak Kayaknya mau kamu beli. dikasihanin sama orang lama-lama. Ya udah, ya bodo amat lah ya. Akhirnya udah, begitu pulang lagi dawamin lagi. Sampai hari ke-14 udah 2 minggu nih. Dari pagi, siang, sore, malam gak ada tanda-tanda bakalan datang sama sekali. Hati itu udah, sia-sia dong gue salawatan nih. Sebenarnya salah juga nih niatnya. Karena niat saya bukan niat karena Allah gitu, niat karena laptop. Ini kan salah ya. Mestinya niat karena Allah, bukan Ya, karena kalau laptop. dapat mau biarin aja lah salah. Iya, pokoknya gitu. Akhirnya mama ngajak ke mall. Wah, seneng dong. Mau diajak ke mall nih, jangan-jangan mama tahu gitu. Saya nggak ngerengek sama mama sama papa. Pah, mau minta ini, Pah, minta itu. Pah, kakak pengen laptop ini, Mah, pengen laptop ini. Nggak pernah. Jadi sebenarnya mama juga nggak tahu kalau saya pengen itu. Papa juga nggak tahu. Akhirnya kita sama-sama berangkat ke mall. Kita makan malam, makan bareng. Saya izin mau ke toko. Biasa, seperti biasa, nyolawatin lagi. Mama bilang, Mama nggak ikut ya, Kak? Kenapa emang? Malu sama mbaknya? Astagfirullah. Udah kan, akhirnya masuklah. Ya Allah, nih udah hari ke-14, udah 2 minggu. Belum ada tanda-tandanya sampai sekarang ya. Capek banget. Tunggu. Itu artinya mama kamu tahu atuh. Nggak tahu kalau misalkan emang pengen banget gitu, nggak tahu. Lah Itu kan sampai berarti malu. tahu bolak-balik ke Iya. toko itu. Iya, karena kan setiap saya datang ke sana pasti ke situ lagi. Jadi menurut mama paling cuma lihat-lihat doang gitu. Terus kan. akhirnya dapetnya dari? Ntar dulu, ntar. ini ceritanya. Iya. Doanya sama Allah gitu. Ya Allah dari ke-14 capek banget dan ini nggak Iya, kabul gitu. bener. Kan waktu itu emang masih anak-anak yang masih polos gitu kan. Sekarang Masih nggak polos ya? mempertanyakan. Wah, kelihatannya gimana? Ya udah, akhirnya keluar dari toko, sebenarnya ada perasaan sedih juga. Oh, ternyata mama ngajak ke mall tuh nggak mau beliin gitu, cuma pengen makan doang. Ya udahlah, pulang ke rumah dengan hati pasrah. Bener-bener udah nggak mikir lagi bakalan dapat. Pokoknya, wah kayaknya nih judulnya nggak bakalan dapet nih. Udahlah, biarin dah. Akhirnya pulang, papa kebetulan baru landing dari Kalimantan waktu itu. Dan seperti biasa, papa kalau pulang tuh pasti bawa besek gitu. Ada makanan, ada kerupuk gitu. Saya orang pertama yang pasti bakalan buka tentengan dari orang. Sampai rumah pasti saya ngubuk-ngubuk, buka. Oh, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih makanan. Lalu pandangan saya tertuju sama kresek warna merah di atas meja.
pengen buka tapi paling isinya makanan lagi gitu. Tapi penasaran nih, Ati kayak dia manggil, buka dong gitu. Akhirnya saya ambil, saya lihat, Masya Allah ada 2 MacBook Air di situ. Ada Tapi 2 kan buat MacBook Air. kamu. Makanya sampai sini saya udah jerit-jerit kan. Masya Allah beneran ini 14 hari 2 minggu tank beneran ada. Padahal saya belum tahu itu buat siapa. Udah nangis-nangis, udah sujud syukur gitu. Kata Papa, pede amat lu. Buat siapa itu emang? Akhirnya Papa bilang, Papa cerita, ini nih kresek hampir ketinggalan di pesawat. Karena Papa emang gak demen kan nenteng-nenteng gitu. Males banget nenteng-nenteng. Ada yang bilang, Ustadz ini buat Wirda. Tolong sampein ke Wirda kalau udah nyampe di Jakarta. Sempet ketinggalan di kabinnya, di bagasi pesawat yang kabinnya. Terus dikasih tahu sama pramugari, Ustadz ini tentengannya ketinggalan di bawah. Itu bener-bener kayak bawa besek biasa gitu, digini-giniin, diputar-putar. Pokoknya kayak dalamnya tuh padahal ada barang berharga gitu. Sampai rumah, saya dengar cerita itu nangis-nangis, dia telepon sama yang ngasih. Ini hadiah buat Wirda, semoga Wirda suka ya, pakai untuk bermanfaat. Dan beliau nggak tahu kalau saya pengen itu. Masya Allah banget, beliau nggak tahu. Nah, kan katanya sempat sekolah di Jordania. Ya, sekolah di Jordan. Kapan itu? Tahun 2014, 17 Maret. Gimana sekolah di sana? Enak? Enak, lumayan. Banyak teman juga. Katanya sampai nggak bisa makan di situ. Iya, itu dia kendalanya karena di sana juga kan musim dingin ya. Baru habis turun salju dan itu bekas dinginnya masih ada. Jadi kayak perut tuh kayak gimana gitu. Dan kita juga jajan irit banget. Kenapa jajannya irit-irit? Nggak dapat uang jajan. Karena jarang dikirim. Emang pelit bapaknya kok emang. Bapaknya tuh menyarankan banyak sedekah loh. Oh. Iya. Tapi di situ tuh sekolah apa Sekolah ya? bahasa Arab. Oh, bukan sekolah maksudnya Bukan, kayak enggak sekolah SD. formal. Berarti bisa bahasa Arab sekarang? Dikit. Ya udah, saya mau undang anak ustadz yang lain. Ya. Ini ustadznya sering banget di acara hitam putih. Gue benci banget temen ustadz. Anaknya mau kesini jangan dibenci. Biarin aja kan sama anaknya, kan bapaknya nggak datang, anaknya doang. Bener. Iya. Ini adalah, namanya susah banget lagi nih anak. Namanya? Ini adalah Zikrina, bener ya? Iya, Zikrina Iva Yohadina. Tuh bayangin bapaknya aja ngasih namanya aja ribet banget tuh kalau Padahal bapaknya. nama bapaknya? Padahal nama bapaknya gampang, Wijayanto, panggilannya Yanto. Langsung aja, ini adalah Zikrina. Wah, aku dicium tangan. Panggilannya Itu apa aja dong ya. berarti? Rina. Iva, silakan duduk Iva di sini Iva. Iva. Ayah apa kabar? Ya, kayak gitu. Masih begitu? Iya. Masih jadi Bang Toyib? Iya lah, selalu. Selalu. Bapaknya jarang pulang. Iya betul. 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang-pulang ya. Bapaknya kerja mulu. Bahkan anaknya lebih senang bapaknya kerja terus. Nggak disuruh pergi. Jadi kalau di sini kalau gue sindir-sindir tentang anaknya, bapaknya nangis gitu. Iya emang. Bukan kangen. Aduh, maaf ya, Oke. Pak Ustadz. Iva pengen meneruskan jejak ayah kah? Pengen. Jangan. Bapaknya Ustadz loh. Ya, Itu bagus. Ya maksudnya kalau secara agamanya bagus, tapi sifat tolong jangan. Ya, pengen tapi gimana ya? Pengennya dalam bidang yang Bilang ituan, bilang yang lain. Jadi nggak mau jadi ustazah gitu. ya kayak gitu. Kepengennya jadi apa? Pengen jadi psikolog. Pengen jadi psikolog. Kenapa pengen jadi psikolog? Nggak tahu, pengen aja sih. Ya gimana ya? Disuruh papa? Nggak juga. Nanti botak loh Iva kalau jadi Apa urusannya psikolog botak? psikolog. Iya. Emang semua psikolog botak? Yang ini kebanyakan belajar kan habis. Ya kan? Siapa tahu bukunya tebel-tebel. Teman-teman gua nggak ada yang botak juga kok. Ya berarti bapak yang masalah ya. Iya, masalahnya yang masalah. Bapaknya kan ngajar dosen, Iya. kemana-mana bawa USB banyak banget ya kan? Kenapa nggak mau meneruskan jejak ayah gitu? Nggak tahu, kayaknya kalau lihat ayah tuh repot aja, masa tiap hari pergi, misalnya nggak pernah di rumah gitu. Pengennya yang biasa aja tapi tetap bisa nyebarin apa yang ayah sampein kayak gitu. Ayah memang nyampein apa sih kalau di rumah?
Saya pengen tahu Ustadz Wijayanto tuh di rumah kan, kalau tadi kan katanya di rumah bercanda, tapi kalau marah diseret ke penjara gitu ya kan. Kalau Ustadz Wijayanto tuh seperti apa gitu? Apa kalau marah kamu dilelepin ke air apa gitu? Soalnya tadi yang pertama kejam gitu. Iya, Siapa kejam tahu sih, ini lebih kejam lumayan. lagi kan? Enggak sih, kalau ayah tuh malah ya sama kayak di TV gitu, suka bercanda, terus nggak pernah marah ayah orangnya. Nggak pernah marah? Nggak pernah. Cuman ngeselinnya tuh pengganti marahnya tuh dengan nyindir gitu, jadi Nyindirnya malesin. Kayak misalnya nggak suka aku lagi kayak gini gitu, terus disindir terus, Iva tuh kayak gini kayak gitu, jadi kan bikin kayak gitu diucapin terus. Kayak gitu. Terus apa sih yang kamu pelajari dari seorang Ustadz Wijayanto tuh, apa dapatnya? Apa ya? Ayah tuh kayak menjalani hidupnya tuh nggak serius gitu, maksudnya bukan nggak serius, Nggak tapi serius? kayak nggak selalu serius gitu, jadinya Gak apa-apa, kamu mau jelek-jelekin gak apa-apa kok, silakan. Biar saya ada yang balesin dendam saya gitu. ayah tuh santai gitu hidupnya, jadinya pengen aja gitu kayak gitu, jadi nggak pernah marah-marah, nggak pernah serius-serius banget, tapi ya enak gitu jalanin hidupnya. Mau enak, karena jarang di rumah. Iya, ya kan? Berarti kalau nggak ada yang galak, nggak enak dong Om, kan biasa ada. Mamanya galak Iya, kayaknya. Mama super galak. super galak. Mama super galak. Oke, ceritakan tentang pengalaman galaknya Mama. Nggak mau ada di situ. Gak apa-apa, anggap mana. Waduh, ada di situ. Pokoknya kamu selama di atas sini aman. Aman. Nanti kalau pulang ya di luar tanggung jawab kami ya. Tapi di sini apa? Mama galaknya gimana coba? Gimana ya? Pokoknya tuh kalau udah marah tuh udah bilang, nggak bisa balas lagi tuh loh, udah bener-bener ya gitu deh, udah. Oh iya ya, berarti aku salah banget. Contohnya marahnya gimana? Gimana ya? Kan SMA ini tuh aku jarang belajar gitu Jarang kan. belajar, Terus mama tuh pasti gimana sih mau ini mau itu tapi nggak pernah belajar, nilai juga segitu-segitu aja. Banyak maunya tapi nggak pernah ngasih ke mama kayak. Aduh takut banget, aduh, kayak gitu deh. Berarti Oke. marah-marah aja. Ini kayaknya agak ya. nggak enak soalnya dari tadi waktu cerita matanya ngelirik-ngelirik ke sana mulu gitu. Emaknya di sana kayaknya. Jadi kita break dulu, ibunya kita usir dulu. Nanti kita lanjut lagi satu-satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini kan Wirda sama Iva kan papanya dua-duanya Ustadz kondang lagi kan ya. Pasti kan orang-orang tuh mikir bahwa kalau Ustadz tuh pasti udah bagus nih ibadahnya, perilakunya segala macam. Tapi pernah juga nggak misalnya ayah papa nyuruh sesuatu tapi nggak dilakuin? Kan Ustadz juga manusia gitu. Pasti Nyuruh ada salahnya sholat, juga. taunya ternyata Betul. papa sendiri lupa sholat. Mau Contohnya sholat misalnya tapi gitu. ketiduran contohnya Ada nggak gitu. tuh gitu-gitu? Aku pribadi ada. Apa tuh? Waktu itu kan Kalau dia kayaknya seneng jelekin bapaknya. Kenapa Saya sih seneng ada denger dendam dia pribadi cerita. sama papanya? Dia ada dendam pribadi. Gitu. ya jadi waktu itu kan aku bangun mau tahajud. Terus bangunin papa. Pa, ayo pa tahajud pa. Ya udah duluan aja, terus tidur lagi. Padahal malamnya tuh baru cerita tentang keutamaan tahajud. Kan di situ lucunya. Ini gimana sih bapak gue dah. Jadi nggak tahajud udah gitu papanya? Enggak, tidur. Tapi dimaklumin lah, ya capek namanya juga. Ya udah. Terus kamu nggak bilangin besoknya gitu? Enggak berani lah, ntar dipenjarain lagi. Iya. Kalau Ustadz Wijayanto, Kalau ayah tuh pernah seringnya pas Jumatan gitu. Misalnya kan udah adzan, kita tuh udah ngingetin, ya udah adzan loh, Jumatan dulu sana kayak gitu. Terus ayah tuh malah bentar lagi, paling ceramahnya masih lama. Bener taunya sampai masih tuh udah mau sholat gitu, jadinya udah kelewatan banyak khutbahnya gitu. terus ngomong apa, Bro? Ya udah, terus pas selesai itu langsung oh ya tadi ayah telat tuh kan dibilang juga apa kayak gitu. Yang lebih Tiduran jelek dari gitu itu ada nggak? pernah Ustadz Yusuf Mansur. Jadi waktu itu lagi Jumatan di salah satu masjid besar gitu, terus habis itu pas khutbahnya itu lama, terus ketidurannya sambil megang HP untungnya. Habis itu semuanya udah pada berdiri, ayah tuh masih duduk sendiri, jadi yang lainnya berdiri, ayah duduk sendiri. Dikirainnya kusuk gitu Iya. ya. Kalau ya. Terus akhirnya sama belakangnya dibangunin, Pak, udah mau sholat gitu. Oh iya, terus ayah sok-sokan kayak habis SMS-an kayak gitu, soalnya kan ketidurannya sambil megang HP. Padahal kalau ketiduran lama HP-nya juga udah gelap. Iya. Itu yang cerita Bapak? Iya, ayah sendiri. Ayah sendiri. Memang agak nggak tahu malu kok Ustadz.
Pengalaman di ayah nih ya, dari semua pengalaman ayah. Pernah ada pengalaman yang menyentuh kalian? Yang sayang sama ayah? Ada. Apa coba? Aku mau denger. Kebetulan kan di antara 5 anak, aku sendiri yang ikut ngerasain perjuangannya papa dari bener-bener nol gitu. Dari pas aku mau lahiran, papa nggak punya uang, akhirnya kesana kemari waktu itu ikhtiarnya sampai minjem motor orang, terus juga beli bensin itu minjem dulu duitnya. Dari situ kan, berarti papa sayang banget ya gitu. Pantes aja sekarang udah gede kalau bandel penjara gitu. Ya, emang perjuangannya subhanallah banget, dikucilin di keluarga gitu kan papa. Papa kan nama aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur, sebelum ganti jadi Yusuf Mansur. Terus di keluarga, papa tuh sering banget dikucilin kayak, udah luman, gak bakalan jadi orang sukses gitu, gak bakal jadi orang kaya. Ya dari situ papa kan jadi terpacu ya, semakin dibully, semakin bangkit kan rasa untuk pengen jadi orang sukses gitu. Ya alhamdulillah gitu, banyak belajar juga dari pesan kehidupan papa. Karena papa tuh bener-bener mulai dari nol banget, dari bawah banget sampai alhamdulillah sekarang. Berarti kamu sayang banget dong sama papa? Sayang banget. Oke, karena supaya kamu nggak di penjara nih. Iya. Papa nonton. Nah, coba mau ngomong apa sama papa? Iya, Pa. Kalau misalkan bandel, maafin ya, jangan di penjara lagi, please banget deh. Nggak mau deh di penjara lagi, nggak mau. Cukup di penjara di hati papa aja. Oke, coba. Ya kalau aku juga sama sih kan, aku juga anak pertama, terus perempuan sendiri, jadi bisa dibilang paling dekat sama ayah daripada adik-adik. Terus apa ya? Ya aku juga ngerti perjuangan ayah waktu dari awal. Ayah nggak mulai dari awal banget sih waktu aku udah lahir. Ayah udah waktu kuliah udah mulai ngajar di mana-mana kayak gitu. Tapi mulai keluar kotanya tuh sejak aku masih kecil banget itu ayah udah sering kemana-mana keluar kota. Jadi ya emang dari kecil sering ditinggalin kayak gitu. Cuman ya lama-lama jadi biasa, terus ya udah sekarang jadi udah ada di mana-mana, terus ya udah kena asiknya juga kan. Suka nonton ayah di Hitam Putih nggak? Iya suka, tapi kok tahun ini nggak ada lagi sih Om? Iya mestinya ada ya, ntar kita undang lagi. Saya soalnya kalau ngundang dia berantem mulu soalnya. Tapi kelihatan tapi loh, itu lucunya ayahnya justru. cinta banget waktu itu yang terakhir Kita kesini, undang. terus bilang, Kita saya kayaknya- nih mau nganterin anak saya nonton One Direction. Gitu. Pernah juga datang ke sini surprise ya. Terus Susawi Jayantonya nangis waktu itu. Ya udah, apa yang mau disampaikan ke ayah? Ya makasih untuk semuanya. Maaf belum bisa ngasih yang terbaik buat ayah. Udah, semoga ayah nggak sering-sering keluar lagi. Udah gitu aja. Harapannya apa? Lebih sering di rumah aja sih. Kalau misalnya waktunya pulang ya pulang. Maksudnya kalau pulang sama keluarga aja, nggak usah acara-acara lain. Kan kita juga kangen. Kamu sedih ya? Kenapa sedihnya sih? Kayak belum bisa ngasih yang baik buat ayah. Tapi ayah suka cerita sama saya, sayang banget sama keluarganya. Dan bangga banget sama keluarganya juga. Ya udah, saya mau denger ini aja deh. Kamu pengen denger kamu bilang kamu sayang ayah aja. Ya, aku sayang banget sama ayah. Oke, kita masih ada satu lagi anak Ustadz. Ini adalah Abizar. Abizar adalah anak dari almarhum Ustadz Jeffrey. Sini. Nah, sini. Bajunya keren ya.
tangannya itu hiasan atau emang ini gips ya? Itu sakit, Mbak. Oh, sakit. Anda kan dokter. Iya sih, saya tahu sih. Cuman keren ya anak zaman sekarang kalau pakai gips dicoret-coret gitu loh Om, tanda tangan dari temen-temen apa segala macam. Emang kalau zaman dulu diapain? Tempelin stiker Hello Kitty gitu. Kenapa tangan? Kenapa? Retak, Gara-gara? jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon. Iya. Wah, Maaf, kamu ngapain naik ke pohon? Nggak tahu sih, saya juga lagi iseng aja. Iseng naik ke atas pohon. Iya. Zaman gua dulu mah kalau iseng naik tiang listrik. Mati dong Pak. Kalau bagus begini mending retak doang, tapi nyawa selamat ya kan? Iya benar. Iya. Oke, kita mau nanya nih sama Abizar. Iya. Ke depan setelah ayah nggak ada ya, punya cita-cita untuk melanjutin ayah tidak? Kalau itu sih kayaknya enggak ya, soalnya apa sih kalau misalnya udah punya anak, kasihan anaknya gitu kan apa jarang ketemu ayah gitu, ayahnya sering keluar kota kemana-mana lah buat apa berdakwah. Gitu. Memang ayah pada saat itu jarang pulang juga. Iya, jarang pulang. Oke. Nah, jadi cita-citanya apa sekarang? Nggak tahu sih, belum ada kayaknya. Bukannya katanya ini apa namanya bikin bisnis sama desain baju dan sebagainya. Tapi itu selingan doang sekarang. Iya, itu cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng. Oke. Iya. Ada nggak sih pelajaran yang kamu ambil dari ayah? Iya. Atau pesan ayah buat kamu? Pesan sih banyak ya. Yang penting harus selalu berbagi lah. Gitu doang. Harus Selalu berbagi. selalu berbagi. Oh. Kalau diingat-ingat nih buat Abizar, yang paling nggak bisa dilupain momen sama ayah tuh apa ya? Yang paling nggak bisa dilupain sih waktu kalau misalnya lagi jalan-jalan aja naik motor berduaan gitu. Kalau lagi kangen sama ayah, biasanya Abizar ngapain? Ya doa aja pengennya sama ngeliatin fotonya doang. Fotonya doang. Iya. Katanya ada peninggalan dari ayah yang nggak bisa selalu pakai sampai sekarang. Iya. Bener? Apaan itu? Ya kayak jam, helm motor gitu. Jam, helm motor. Iya. Kalau misalnya ayah bisa mendengar kamu ngomong gitu sampai sekarang kan udah berapa lama ya? 2 tahun. Udah 2 tahun Iya. kan? Apa yang mau kamu sampaikan buat ayah? Ya cuma pengen bilang kangen aja. Pengen apa? Kalau misalnya aku meninggal atau keluarga meninggal, semoga aja bisa ngumpul lagi bareng di surga. Amin. Kita mau kasih tantangan karena tiga-tiganya adalah anak ustadz terkenal. Iya. Bisa nggak kalian tausiah mirip dengan ayah? Dikit aja nggak apa-apa. Biar ayah bangga ngeliatnya gitu. Iya. Nah, Ibu-ibu yang di studio masih hidup? Kayak gitu mukanya. terus ya. Terus apa ya? Halo? Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai kayak gitu. Halo? Hai? Halo, halo, hai. Kayak gitu. Ya, Besok-besok aku juga nyapa gitu ah, ibu-ibu masih hidup gitu ya. Kamu dilempar panci. Ustadz yang ngomongin nggak apa-apa, Wirda coba. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah nih ya, jangan lupa apalin Al-Quran. 1 hari 1 ayat. Apa namanya? One day, one ayat. Sehari nih buka, jebret. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Besoknya jebret. Allamal Quran. Besoknya lagi khalaqal insan. Sehari 1 ayat, insya Allah ntar 30 juz. Ya. Alam Betawi ya Om ya. Iya. Abizar nih sekarang nih. Wah kalau Uje kan biasanya ada nyanyiannya tuh. Boleh pakai nyanyi boleh. Iya. Kan anak band. Makanya bisa tuh, nyanyi. guys. Nggak bisa saya ikutin tausiahnya aja. Boleh, Iya, boleh, iya, berdiri boleh aja. Kalau biasanya itu ayah saya itu kalau di akhir tausiah pasti bilangnya gini, semoga ibu-ibu atau bapak-bapak setelah pulang dari sini meninggal, gitu dong. Tapi belum selesai, dia cuma bilang meninggalkan apa ya? Meninggalkan tempat ini, kata gitu dong. Maksudnya tempat dari tausiah ini ke rumah dia pulang gitu maksudnya. Oh, dipotong. Iya. Kita potong dulu yang mana-mana tetap dihitam.
Apa sih? Lihat dong Om, pelit banget sih. Lihat. Itu ada apaan tuh? Bintang tamu urusin dulu. Saya bentar lagi mesen tiket mau pulang. Mau kemana? Mau pulang ke Jakarta. Ini di Jakarta. Ya kalau gitu mau pergi kemana aja? Saya mau ke Semarang. Aku juga pengen deh. Kenapa? Kan mau lebaran, mau pulang kampung. Udah punya tiket. Nggak dapet tiket. Nggak bakal dapet tiket. Naik pesawat udah tutup semuanya. Iya gimana ya? Kereta api berhenti semuanya. Jadi aku udah. kalau mau pulang aku naik apa dong Nggak ya? bisa, udah pada nggak bisa. habis. Udah tiket udah punya? Belum. Belum punya? Belum. Ya. Hotel udah punya? Boro-boro. Jadi belum Tiket punya aja semua? nggak ada, masa pesan hotel nanti nggak jadi nih, berangkat. cara mesan yang paling gampang itu Iya. pakai Traveloka. Apaan tuh Om? Nggak tahu Traveloka? Apaan tuh? Nggak tahu? Enggak. Makanya saya ngasih tahu. Traveloka itu jadi dia tuh adalah situs booking tiket. Oh. Situs booking tiket pesawat nomor 1 di Indonesia. Wow! Serius? Yang saya baru ngomong nomor 1 di Indonesia. Pesan tiket Jadi nomor- perjalanan kita lebih mudah dan lebih nyaman. Caranya gimana? Cara mesannya Iya. gampang. Kamu install dulu aplikasinya di handphone. Bisa di iOS, bisa di Android. Punya bisa. handphone nggak? Kalau nggak punya handphone percuma. Jadi beli handphonenya dulu kalau Bagi nanya. Om handphonenya. Ntar saya kasih handphonenya Oke. ya. Dan gratis aplikasinya. Oh gitu? Gratis aplikasinya. Terus daftarnya juga nggak rumit. Terus gampang. Mau pesen tiket kemana aja nih? Saya lagi pesen tiket ke Semarang. Jakarta Semarang. Aku jadi- misalnya mau ke Banda Aceh gitu. Nggak bisa habis nih. Hah? Habis. Apanya habis? Ke Banda Aceh habis sudah. Tadi katanya kalau lewat sini bisa. Ya, tapi khusus Banda Aceh habis sudah. Oke, ya. ke Medan deh. Habis juga kayaknya. Padang. Padang adanya tahun 2017. Makassar. Ada semuanya ada, Ada pokoknya semua ada di sini. semuanya ada. Oh. Jadi pakai tiket ya. Terus udah gitu harganya juga ini murah, jujur ya, nggak ada biaya transaksi. Oh iya? Jadi nggak ada biaya transaksi. Terus banyak promo tiket pesawat dan hotel. Jadi kalau misalnya beli tiket pesawatnya Iya. lebih mahal di tempat lain, di sini lebih murah karena ada promonya. Tadi ada apa tuh hotel? Kasih lihat dulu, kasih lihat. Mana kameranya? Nah, biar orang-orang lihat. Set. Nah. Tadi Om Deddy bilang apa? Bisa pesan hotel bisa. Pesan hotel bisa? Nggak cuma pesawat doang? Enggak, pesan hotel bisa. Mau beli hotelnya bisa. Masa sih? Enggak sih. Ya kan pesan hotel. Kelihatan nggak di kamera? Jadi bisa. Selain pesan tiket pesawat domestik internasional, Traveloka itu juga ngelayanin reservasi hotel. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing dari tiket pesawat sampai hotel semuanya bisa. Tapi makanan tidak termasuk ya. Makan beli bayar sendiri nanti. Itu namanya ngelunjak kalau minta semuanya. Iya, makanya saya ngasih tahu. Berarti itu tinggal di tap Iya. langsung ke Gampang. pesan gitu Ya, ya? dan pembayarannya Nggak perlu bayar? Bayar lah. Bayarnya gimana kalau begini? Kan biasa Kalau nggak datang bayar ke konter- bangkrut Travelokanya. Ya kan kalau biasanya kan aku taunya datang ke konter Bayar. tiket, pakai Bayarnya duit. gampang, nggak usah ke konter-konteran, udah nggak zaman. Ini Jadi- namanya e-tiket. Jadi transfer pakai ATM, kartu kredit semuanya bisa pokoknya. Dan sistem pembayaran Travelokanya juga mudah dan nyaman. Keren, kalau gitu aku bisa Ya kan? berangkat. Bisa. Udah pasti pokoknya pakai Traveloka, oke? Tentunya pasti Traveloka. Bookingnya tenang, travelingnya senang. Ini contohnya aplikasinya install, saya kasih ke kamu, ambil handphonenya. Aplikasinya? Handphonenya ambil, aplikasi ambil semua. Sama Oke. orang kaya ambil aja. Baiklah, aku pesen Jakarta, Banda Aceh, pembayaran. Silakan dibayar. Aku kan pesen doang. Om Deddy tolong bayarin. Wah, sinyalnya mati. Kita lanjut lagi. Bangga nggak sih kalian menjadi anak ustadz terkenal? Plus minusnya banyak. Plus ini anak deh tadi ditanya bangga kagak deh kayaknya ngejelekin bapaknya mulu ya. Kan ada plusnya kan? Oh iya Dulu bener. Plus ada. minusnya, plusnya apa? Plusnya jadi dikenal sama orang gitu. Misalkan pengen masuk ke, waktu itu pengen masuk ke lounge. Masuk ke mana? Lounge bisnis. Launch bisnis. Dek mau ngapain ya? Saya anaknya Ustadz Yusuf Mansur Pak. Oh iya silakan. Masuk jadinya. Nah itu plusnya di situ Oh tuh. kalau gitu lain kali kita ngaku-ngaku aja anak. Iya, Masuk. Negatifnya? Negatifnya jadi kayak dimata-matain sama banyak orang. Oh Jadi kita tuh privasinya hilang. nggak boleh salah sedikit gitu. Ya karena dinilai. Dinilai. Betul. Oke. Karena kan kebetulan saya sendiri orang Betawi. Jadi emang nyablak kan kalau ngomong pakai gue lu. Itu di komentar juga sama orang. Ih kok anak Ustadz pakai gue lu sih? Mau lu apa sih? Buset dah. Di komentar lu. Capek banget nih hati, pegel. Bener dah. Tapi katanya kamu mau nerusin sekolah ke Amrik ya? Iya insya Allah. Nah nggak bisa pakai gue lu di sono. Iya iya. Iya kan? Nah, oke, kalau Iva?
ya bangga sih, bangga. Dan ya bener ada plus minusnya kayak Wirda tadi. Plusnya? Plusnya ya kita jadi tahu agama gitu nggak dari sekolah, tapi pertama dari ayah dulu kan. Terus habis itu ya itu tadi juga dikenal orang walaupun nggak sebanyak Wirda ya, mungkin nggak kenal aku juga kan. Terus kalau minusnya kita tuh mau ngelakuin apa aja jadi loh kamu anak ustadz kok ngelakuin itu sih gitu, kayak ya bener kayak Contohnya ngelakuin apa tuh? misalnya kan masih sering pakai celana jeans gitu ya, apa nggak pakai rok terus kan. Terus loh gimana sih kamu anak ustadz kok malah pakai celana jeans pensil nggak pakai rok terus gitu. Aduh gue kan anaknya bukan ustadznya, rasanya pengen bilang gitu tapi kan oh iya mereka juga Kalau kita ngomong gitu ntar, kok anak ustadz ngomong kayak Nggak gitu kayak sih? gitu. Pokoknya balik ke anak Karena ustadz. mereka berharap kalian sempurna. Iya. Ya. Biasanya yang ngejudge itu orang-orang yang nggak sempurna itu ngejudge. Sama. Ada juga plus minus. Sama kamu nggak pakai rok juga. Tapi oke. Katanya mau ke Amerika cuman gara-gara mau belajar bahasa Inggris. Iya. Belagu banget ya. Waktu ke Jordan juga cuma pengen belajar bahasa Arab aja. Tuh. Wih, luar biasa, cita-cita punya bisnis private jet. Ke Amerika mau belajar bahasa Inggris. Cakep. Oke, Keren. tuh. Jadi mau belajar bahasa Inggrisnya di Amerika. Wah. Oke, baik, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Tapi memang betul ya, apapun pekerjaan ayahnya, kadang-kadang kita suka menjudge anaknya tersebut dengan menilai ayahnya, terus mengharapkan anaknya tersebut seperti ayahnya gitu. Padahal anak tersebut lahir dan dibesarkan di lingkungan yang tidak sama dengan lingkungan ayahnya. Punya keputusan berbeda, punya mimpi berbeda, punya cita-cita berbeda, punya perilaku berbeda. So I was born from my parents, but never judge me as my parents. Saya dari Korbis Enik Tagina, inilah Hitam Putih.
Sementara aku aja. Mama. Kedai. Jar di kamar maju. Kalau malah kedai. Ujung rekam malah. Ujung rekam malah.